الحمد لله على نعمه المتواترة وأيديه المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Yang sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini di Musalla Al-Muhajirin dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta unsur pimpinan desa, Ketua BPD LVM, RT RW, yang juga sama kita hormati Bapak Babinsa, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Artinya waktu ibadah salat itu sudah diatur karena Allah paham dengan keadaan manusianya. Allah itu sangat paham dengan keadaan kita. Mau apa Allah tahu, hendak apa Allah tahu. Tak perlu kita repot-repot terlalu banyak berdoa kepada Allah, karena Allah Maha tahu segala apapun yang ada di atas segala ciptaannya. Oleh karena itu malam hari ini kita kembali membaca satu kitab, Al-Istizad Liyaumil Ma'ad, di mana salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti arba'atul nafarin, ada 4 golongan manusia di yaumil mahsyar nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan 4 golongan manusia itu. Yang pertama, alal aghniya,
golongan orang-orang yang kaya. Allah tampilkan sosok yang kaya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah bertanya kepada orang-orang yang kaya itu, kenapa engkau hidup di dunia kemarin waktu Allah berikan kekayaan, kenapa tidak beribadah? Kata orang-orang kaya, ya Allah, kami sibuk mengurus harta. Pagi membuka toko, pagi membuka kantor, pagi mengurus gawean, sampai maghrib masih mengurus gawean. Ya, sudah berapa yang hilang? Sudah zuhur dan asar, maghrib 3 pulang yang hilang, esok lagi bangun jam 7 langsung mengurus gawean, dan seterusnya harta yang dihitung. Akhirnya meninggal dunia tanpa beribadah kepada Allah. Alasannya sibuk mengurus gawean, mengurus dunia, mengurus harta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tampilkan sosok Nabi Sulaiman alaihissalam. Abdi Sulaiman, hambaku Sulaiman jadi raja, bahkan tentaranya adalah jin, kerajaannya luar biasa, tidak ada tandingannya. Tapi hambaku Sulaiman lam yatrukal ibadah, hambaku Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Maka orang yang beralasan karena sibuk urusan harta di dunia ini tidak melakukan ibadah, maka Allah campakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya kan? Adakah makan yang 2 kali? Ada, karena koler aja. Ada yang makan sekali? Ada. Karena apa? Karena tensi. Tapi tetap kita alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah, karena al-qana'atu minal qalil ini adalah tanda orang yang khauf, orang yang takwa kepada Allah. Wal qana'atu bil qalil, walaupun sedikit harta tapi kita selalu syukur akan nikmat Allah. Kelompok yang pertama, orang-orang yang gagal atas anugerah harta yang Allah berikan kepadanya. Selama hidup di dunia hanya sibuk dengan mengurus harta benda, tapi dia lupa beribadah kepada Allah. Padahal Allah sudah sebutkan bahwa sesungguhnya ibadah itu bukan untukku, kata Allah, tapi untuk kamu sekalian. Yang gagah-gagah ini semuanya mudah-mudahan tidak beribadah ketika dia sakit. Di dalam dunia dia tidak pernah beribadah karena alasannya sakit, sampai nanti ditanya di yaumil mahsyar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berikan kepada kalian wahai orang-orang yang sakit, kenapa kalian kadang mau beribadah kepadaku? Kata mereka, ya Allah, nahnu marda, kami sakit ya Allah, sakit gigi kada sembahyang, sakit parut kada sembahyang zuhur, sakit mata kada sembahyang asar, sakit kepala kada sembahyang subuh, sakit alasannya tidak ibadah kepada Allah sampai meninggal dunia. Nanti Allah panggil, kenapa kamu kada sembahyang? Garing kami ya Allah. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, tampilkan Nabi Ayyub alaihi salam. Abdi Ayyub mardan syadida, hambaku Ayyub adalah orang yang diuji dengan sakit yang luar biasa. Wa huwa lam yatrukal ibadah, nabiku hambaku Ayyub orang yang sakit tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Maka orang yang beralasan garing ini Allah ambil, masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang sakit giginya makan obat sakit gigi, sakit parut segala macam, bukan menjadi uzur syar'i. Kalau uzur syar'i tidak ada masalah, tapi kalau garing sakit aja, sembahyang Jumat kenapa sampai 14 tahun kalau sembahyang Jumat?
Kenapa? Karena sakit. Maka ini juga dalil yang harus dipahami nanti di yaumil mahsyar berhadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita dipanggil oleh Allah, mari kita mau bertaubat kepada Allah. Ujar Imam Al-Bushiri, ya nafsu la taqnati min zallatin ma'sumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim amin tazakkuri jiranin bizi salami mazakadam anjami muqlatin bidami. Wahai diri, jangan kamu pernah berputus asa dari dosa kesalahan yang kamu perbuat. Ampunan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah lebih besar daripada dosa yang pernah kamu kerjakan. La tayasu min rauhillah. Jangan terperdaya dengan pekerjaan al-kasbun, pekerjaan termasuk orang-orang yang di kantor, termasuk nih kepala desa nih ya sibuk mengurus nih urusan masyarakat ya, apalagi karena Dewan DPRD sibuk mengurus masyarakat dengan urusan yang banyak, mengurus itu ini segala macam, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang ke Jakarta, pulang ke Pekanbaru, pulang ke mana-mana, dalam perjalanan tidak pernah ibadah kepada Allah. Nanti meninggal dunia belum sempat bertobat kepada Allah, dipanggil. Kalau Bapak bisa memanggil masih gampang nih urusannya. Bawa minum kopi, bawa merokok selesai. Ini malaikatnya gananya Bapak, tangannya 1000. Dan setiap tangan tuh ada 1000 kelingking jari. Yang memanggil pakai pecut, yang pecutnya terbuat daripada besi, itu nama hirim kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau meninggalkan ibadah? Kami sibuk ya Allah, mau urus harta ini, mau digawin ini, tak pernah tuntas dari mulai pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi, meninggal dunia dalam keadaan maksiat kepada Allah. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdi Yusuf, hambaku Yusuf alaihi salam, orang yang sibuk mengurus harta raja, harta kerajaan, membagi sembako, membagi beras, membagi gula, seluruh rakyat Mesir diurus oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa huwa lam yatrukal ibadah. Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Maka orang yang sibuk beralasan ini, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Loh, di situ. Mariam tadi